kan apa namanya, jadi konsep replacement cost ya yang ada di sini kan hanya mencari pengganti dari manfaat gitu kan, manfaat yang muncul yang berhasil kita identifikasi dari suatu sumber daya alam dan lingkungan ya. Jadi mungkin kalau kita bicara dalam konteks materi yang kita pelajari nantinya ya dalam PSDA 1 atau PSDA 2, sebenarnya yang dimaksud dengan sumber daya alam itu selalu menjadi satu kesatuan dengan lingkungannya. Karena ini kalau kami berdiskusi dengan teman-teman dari IPB ya, yang mungkin mereka basis ilmunya di sana, ya memang concern utamanya mungkin juga sering saya sampaikan environment gitu kan. Jadi lingkungan, valuasi lingkungan sebenarnya. Jadi bukan serta merta sumber daya alam yang mungkin kalau dari sisi fiskal gitu ya, nanti kita di Kementerian Keuangan ataupun nanti di pemerintah daerah lebih banyak nanti mengacu ke yang dimaksud sumber daya alam itu ya aset berupa apa namanya bahan tambang gitu mungkin ya, kayu dan seterusnya. Nah, tapi dalam konteks PSDA yang kita pelajari di sini memang sebenarnya skupnya bukan hanya menyangkut kalau bicara di total economic value kan nilai guna langsung ekstraktif. Bukan hanya itu kan, nilai keseluruhannya, total economic value-nya yang lebih diutamakan. Bagaimana kita bisa membuat atau bagaimana kita jangan sampai salah lah nanti ya dalam trade off sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi lainnya yang dipandang mungkin lebih menguntungkan. Kemarin sebagai salah satu ilustrasi contoh yang disampaikan Mas Fasya di mana Pekalongan gitu kan, yang menarik memang itu menjadi berita yang hangat gitu ya kalau kita bicara terkait dengan efek global warming gitu ya, bahwa terjadi kenaikan permukaan air laut, kemudian juga terjadi kerusakan gitu kan lingkungan yang diakibatkan oleh ya bukan ulah manusia ya, memang ketidaktahuan mungkin masyarakat di sekitar pesisir pantai. Jadi kita menganggap bahwa kalau bicara terkait dengan contoh di Pekalongan itu mungkin ini ya, saya juga bukan dari sekitar situ ya, tetapi kalau kita melihat dari atau mencerna dari berbagai macam berita gitu kan, ya mungkin karena hilangnya tadi support dari lingkungan gitu, sehingga muncul kerusakan alam gitu, kerusakan alam salah satunya intrusi air laut masuk ke pemukiman ya, tergerus oleh air laut gitu. Karena apa? Ya karena yang mungkin dulunya ada hutan bakau gitu, kemudian digantikan oleh atau dirubah ya, trade off menjadi kegiatan ekonomi lainnya yang mungkin pada saat itu dipandang lebih menguntungkan gitu ya. Jadi untuk tambak itu misalnya atau untuk kegiatan pertanian gitu ya. Nah, kenapa sampai terjadi trade off yang ternyata saat ini mungkin baru kita sadar dampaknya lebih lebih apa namanya, lebih besar ya daripada aspek ekonomi yang kita peroleh ya, karena pada saat itu memang kita tidak punya pemahaman ya, bukan ya mungkin kita semua ya atau masyarakat sekitar memahami sumber daya alam berupa hutan mangrove tadi sekedar untuk apa, bahan baku daripada arang gitu ya, karena memang arang kalau tidak salah itu arang yang berasal dari kayu bakau itu kalau nggak salah memang mempunyai kualitas yang cukup tinggi ya, harga ekonominya juga tinggi, tetapi mereka mungkin ya hanya kalau hanya sekedar arang gitu kan, ya mungkin itu nggak akan mencukupi sehingga mereka menebanglah itu hutan bakaunya kemudian berubah menjadi persawahan ataupun tambak gitu kan, yang mana daya dukung lingkungan tadi tidak diperhitungkan, hilangnya apa namanya tambak tadi gitu ya, hilangnya hutan bakau sebagai salah satu aspek lingkungan yang memberikan kenyamanan kan sebenarnya dia bagi masyarakat itu tidak disadari, intrusi air laut gitu kan, erosi dan seterusnya yang sekarang mungkin baru kerasa gitu, oh apa namanya efeknya yang sangat sangat merusak gitu ya. Nah, dalam konteks replacement cost ini berarti kan tadi saya sampaikan mirip dengan konteks properti dari sisi bahasa replacement-nya gitu ya. Tetapi dalam konteks mencari replacement-nya itu berbeda. Kalau di dalam konteks penilaian sumber daya alam mencari replacement-nya berarti kan mencari tadi padanan manfaat yang bisa diberikan oleh man-made-nya.
ya aspek buatan manusia yang kira-kira bisa menggantikan level kegunaan atau level manfaat daripada suatu sumber daya alam. Itu kan inti pertamanya kan seperti itu. Ya, jadi pertama ya pasti mencari mengidentifikasi nilai guna atau nilai selain guna kalau memang mau diarahkan sampai sejauh itu ya. Tapi biasanya nilai guna ya, khususnya nilai guna tidak langsung lah di sini yang bisa digantikan. Kemudian mencari padanan man-made-nya seperti apa. Kemarin kita kasih contoh beberapa, ada yang mata air gitu kan. Mata air kalau fungsi atau manfaat yang diberikan berupa penyediaan air bersih, mungkin replacement-nya ya biaya untuk penyediaan air bersih atau dengan membeli air kemasan gitu misalnya dan seterusnya dengan berbagai macam variabel yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian juga yang perlu diingat adalah replacement cost itu kalau kita menyimak dari video gitu kan yang ada yang kemarin kita share, kita simak bersama dalam menentukan replacement apa yang paling sesuai gitu kan, yang paling tepat kita pergunakan nantinya gitu kan sebagai proxy untuk kita memberikan tagging nilai atas suatu manfaat dari suatu sumber daya alam, pilih yang biayanya terendah. Gitu. Biaya terendah dalam artian kalau ada alternatif yang mempunyai level manfaat yang mendekati sama, yang sama lah mirip-mirip gitu, maka pilih yang paling rendah. Ini bukan berarti dengan memilih yang paling rendah tadi kemarin kita juga diskusikan, bukan berarti kita beranggapan bahwa nilainya itu ya rendah gitu. Kita pilih yang rendah nanti nilainya rendah, bukan seperti itu gitu ya. Jadi konsep kenapa kok memilih alternatif yang pembiayaannya itu paling rendah, yaitu karena apa? Karena konsep willingness to pay nantinya. Orang yang kira-kira nanti mau memilih alternatif itu tentu kan secara konsep ekonomi kalau dengan beberapa manfaat yang sama, pasti kita akan memilih alternatif yang paling murah kan, yang kita pilih untuk kita lakukan gitu. Maka konsep di dalam pemilihan tadi, replacement cost-nya tadi, dari berbagai macam alternatif, pilih yang paling murah, tapi tentu dengan alternatif ataupun dengan level manfaat yang diberikan itu sama. Gitu. Jadi yang pertama memang cari level manfaat yang sama, karena kan kita mau mereplacement, jadi setidaknya kan harus yang sama. Ya kayak di properti kan replacement juga cari yang ekuivalen modernnya yang sama lah, misalnya seperti itu kan. Dulu sebagai ilustrasi kadang ya, dulu menggunakan keramik apa namanya, kalau kita bicara material lantai gitu dulu mungkin di tahun 80-an itu atau di tahun 90-an dulu waktu saya masih kecil, yang terbaik adalah tegel traso pada saat itu ya. Traso itu ya seperti tegel untuk memperoleh kilau yang seperti keramik saat ini perlu untuk dipoles dulu ya. Jadi awalnya mungkin nggak terlihat bagus, kemudian dipasang di lantai, kemudian dipoles. Nah itu yang terbaik pada saat itu. Tapi kalau kita mencari material yang sama saat ini, ya NRC-nya gitu untuk saat ini, tentu kita akan kesulitan menemukan traso tadi gitu kan. Maka kalau kita bisa memberikan atau menerapkan konsep equivalent modernnya, ya berarti dulu yang terbaik kan traso. Sekarang cari loh material penggantinya yang sepadan, yang terbaik juga saat ini. Ya ini memang menjadi hal yang apa namanya ya, ya kalau dibilang nggak sama persis ya memang gitu kan, tetapi kan kondisi kan memang seperti itu. Replacement kan memang sebagai salah satu alternatif untuk mengakomodasi adanya perbedaan material ataupun teknologi bangunan ya, kalau kita bicara dalam konteks penilaian properti gitu ya. Yang ideal memang konteksnya menggunakan reproduction ya, tetapi kan reproduction kalau bangunannya memang sudah agak lama, apa namanya, tentu akan sulit mencari material sekarang. Dan ini juga kalau bicara terkait dengan kelemahan gitu kan, kelemahan penilaian dengan pendekatan biaya, salah satunya tadi sebenarnya nggak terlalu cocok dipergunakan untuk properti yang mempunyai usia itu sudah sangat tua gitu. Karena tadi dari sisi material udah susah ditemukan sekarang. Belum lagi teknologi membangunnya juga sudah beda.
Ya, jadi mungkin dulu bangun rumah itu butuh 3 bulan, mungkin sekarang 2 bulan atau 1,5 bulan bisa selesai. Artinya kan ada efisiensi di dalamnya yang membutuhkan atau yang mengakibatkan sebenarnya cost yang diperkeluarkan mungkin bisa lebih rendah gitu kan. Ya intinya berbeda lah seperti itu. Oke, jadi apa namanya mungkin saya campur ya dengan penilaian properti biar kita juga tahu sebenarnya apa sih konsep replacement di sini dan di sana gitu ya. Nah di dalam replacement di penilaian sumber daya alam tadi sudah kita pahami mungkin ya mungkin nggak terlalu advance lah ya, tetapi kita tahulah konsep secara umumnya. Replacement tadi menggantikan level manfaat yang bisa diberikan oleh suatu sumber daya alam, gitu ya. Ya, kalau kemarin terkait dengan step by step-nya, ya ini tadi menyusun kebutuhan data, memahami data, menghitung nilai sumber daya alam dengan menggunakan replacement cost, interpretasi data, menyajikan data. Nah ini sebenarnya kalau konsep ideal tadi yang saya sampaikan di awal, memang kita ke lapangan ya secara langsung ya. Cuman di sini karena kondisi memang tidak memungkinkan gitu kan, mahasiswa juga masih tersebar ya di home base-nya masing-masing, sehingga ya kita mungkin sekedar menyimak atau nanti dibaca aja, dipelajari gitu kan, suatu cerita ya yang merupakan itu nanti tugas praktikumnya. Ya, yang tadi kemarin ya replacement cost, bukan kemarin ya, maksudnya konsep replacement cost tadi ya, konsep penilaian sumber daya alam melalui biaya yang diperhitungkan untuk mengganti fungsi dari sumber daya alam yang dengan sistem buatan manusia gitu ya. Ya, tapi dalam artian kalau kita bicara man-made gitu kan seolah-olah itu kan berupa bangunan ya, tapi seringkali juga produk yang dimaksud man-made itu enggak serta-merta harus berupa bangunan sih kalau saya melihat dari berbagai macam referensi itu. Kadang kayak tadi contoh, bukan tadi ya, kemarin contohnya adalah penyediaan air bersih dari suatu mata air gitu kan. Nah, replacement-nya kan ya nggak man-made gitu kan. Kalau kemarin dicontohkan ya apa namanya biaya untuk membeli air kemasan gitu sebagai pengganti misalnya. Ya seperti itu. Itu ya, jadi nggak mutlak harus ada wujud barangnya gitu kan. Kalau kayak di sini kan apa hutan mangrove digantikan dengan apa namanya breakwater gitu misalnya, atau tanggul penahan penahan air gitu kan. Ini kan ada wujudnya ya. Tapi ini bukan sesuatu yang mutlak sebenarnya ya kalau kita bicara dalam konteks valuasi sumber daya alam ya. Jadi nggak harus benar-benar ada wujud ya. Kalau kita bicara properti, penilaian properti memang kan yang dimaksud properti itu kan meskipun ada apa namanya personal property yang tangible asset, intangible asset gitu maksudnya, tetapi kan pada umumnya kita bicara properti itu yang berwujud gitu ya. Meskipun nanti di personal property ada intangible asset ya, aset apa goodwill dan seterusnya gitu. Nah, ini contohnya apa namanya hutan mangrove, artificialnya atau buatan manusianya, man-made-nya ya mungkin breakwater-nya gitu. Kemudian apa namanya hutan gitu kan sebagai penyedia air gitu kan, sebagai fungsi hidrologis yang diberikan kepada kita, bisa digantikan dengan apa namanya pabrik ya, pabrik pengolahan air bersih gitu misalnya seperti itu ya. Ini kembali lagi ke penelitinya nanti. Konsep utamanya kan sebenarnya mencari man-made yang sepadan, yang bisa memberikan level manfaat yang sebelumnya diberikan oleh suatu sumber daya alam. Jadi ini itu kunci utamanya ya. Mau bentuknya apa, ya yang penting tadi alasannya kuat ya. Alasan kenapa kita memilih suatu objek tertentu tadi sebagai replacement-nya. Itu harus clear dulu ya. Jadi apa namanya dalam konteks penilaian sumber daya alam mungkin nggak terlalu apa ya, ya mungkin kadang sesuatunya itu nggak terlalu benar-benar berwujud gitu ya. Jadi ini kan konteks environment sebenarnya, ilmu lingkungan sih kalau saya melihat mentrace dari apa pohon keilmuannya ya memang ekonomi. Kalau kayak kita bicara penilaian gitu kan, kemarin sempat ikut diskusinya MAPI gitu ya, teman-teman masyarakat profesi penilai Indonesia.
yang disampaikan oleh siapa Profesor Insupindro ya, yang dari UGM itu, dulu dosen saya juga di kampus di UGM sana ya. Ya, beliau menyampaikan dalam paparannya kemarin itu sebenarnya rumpun ilmu penilaian, ya ini kita bicara penilaian dalam konteks non SDA ya, itu apa sih gitu. Ya, beliau menyampaikan pada saat menyusun kurikulum gitu kan, kampus UGM gitu kan, menyatakan atau memberikan informasi bahwa sebenarnya ini rumpun ilmunya ekonomi lah, ekonomi, khususnya ekonomi properti. Meskipun di dalamnya yang dipelajari kadang ada hal-hal yang berbau teknik gitu kan, seperti kalian belajar tekbank gitu kan, sebenarnya kan teknik banget gitu ya, mungkin apa namanya, pemetaan gitu kan sebenarnya bukan rumpun ilmu ekonomi ya, tetapi itulah kalau di trace gitu kan ilmu ekonomi menjadi bagian yang dominan di dalam konsep penilaian properti, karena sebenarnya kita bicara nilai pasti nggak jauh dari konsep ekonomi. Nah, pun demikian dengan sumber daya alam ya, rumpun ekonomi, rumpun ilmunya ya rumpun ekonomi ya, ekonomi sumber daya alam nanti yang dasarnya sebenarnya sudah dipelajari oleh teman-teman ya mahasiswa di mata kuliah sebelumnya, ekonomi sumber daya alam, itu kan rumpun dasarnya. Nah, kalau di PSDA ini kan sudah tekniknya saja. Tapi konsep dasar besarnya ya pengembangan dari ilmu ekonomi pada umumnya ya, tapi dalam konteks dibawa ke dalam objeknya berupa sumber daya alam. Ya kalau bicara di ilmu ekonomi kan objeknya ya berupa sumber daya semuanya. Kalau di sini sumber dayanya adalah yang diberikan oleh alam, jadi sumber daya alam ya. Jadi melihat kontribusi alam bagi kemakmuran manusia. Kemudian ini tahapan kemarin ya, identifikasi fungsi yang akan dinilai. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ini pasti dalam valuasi sumber daya alam ya, memang hal yang utama kan yang kita praktekkan di awal-awal juga kan identifikasi nilai yang mungkin bisa diberikan oleh suatu sumber daya alam dalam kerangka total economic value kan. Kemarin di awal-awal itu kan hutan Tambro, apa sih yang bisa diberikan oleh hutan Tambro bagi kesejahteraan manusia, berarti kan nilai gunanya, dan bahkan sampai dengan dalam konteks total economic value ada nilai selain gunanya. Jadi identifikasi ya. Kemudian ya kalau ini konsep replacement cost ya, berarti kan cari menentukan pengganti yang sepadan tadi. Ya, kalau nggak ada nanti sebenarnya nanti bisa diganti oleh apa sih? Tadi hutan mangrove mungkin bisa digantikan oleh talut ya, breakwater, tanggul penahan air gitu ya, sehingga apa namanya, efek negatif dari hilangnya hutan tadi bisa tergantikan ya setidaknya oleh artificial tadi ya, oleh buatan manusia tadi. Tetapi yang perlu diingat juga bahwa dalam konsep replacement cost ini bukan merupakan pembenaran kita boleh ekstraksi tadi ya, boleh merusak lah, mungkin bahasa kasarnya merusak suatu sumber daya alam ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi konsepnya meskipun replacement cost ini mencari objek penggantinya yang sepadan, yang memiliki level manfaat yang sama kalau ada, atau mendekati sama setidaknya seperti itu bukan merupakan pembenaran kita untuk mengekstraksi secara berlebihan. Jadi jangan sampai ada prinsip kita bahwa ya kita habisin aja nih hutannya, nanti kita ganti dengan sesuatu yang punya fungsi yang sama buatan manusia. Mungkin kasarnya seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita gantikan sebenarnya efek daripada atau manfaat daripada suatu sumber daya alam bagi kesejahteraan manusia. Karena juga ada prinsip yang lain kan kemarin, bahwa sejatinya nggak pernah kita bisa menggantikan fungsi keseluruhan daripada suatu sumber daya alam. Ya kayak tadi hutan mangrove digantikan dengan breakwater, ya mungkin hanya satu fungsi saja, waktu fungsi penahan gelombang saja yang bisa diberikan oleh man-made-nya, tapi fungsi lainnya ya, penahan dari angin gitu misalnya, itu mungkin nggak bisa diberikan. Kemudian juga kemarin kita diskusikan fungsi tempat nursery ground-nya atau tempat pemijahan perkembangbiakan ikannya, itu nggak bisa juga digantikan gitu kan. Jadi itu yang bisa kita ambil hikmahnya mungkin ya.
Nah, kemudian karena ini pendekatan berbasis berbasis pasar ya pada umumnya, ya maka cari tadi informasi harga pasarnya dari komponen-komponen replacement yang dibutuhkan tadi. Seperti apa prakteknya? Ya tentu mungkin nggak sedetail seperti replacement atau mencari NRC di penilaian properti ya. Dengan kemarin saya jelaskan kalau di penilaian properti kan mungkin yang kalian pelajari bersama juga kan setidaknya ada 4 metode kan eh, apa namanya untuk mencari NRC itu kan pakai survei kuantitas kah atau unit in place kah atau meter per square gitu kan meter per segi gitu atau bahkan dengan indeks lah. Nah di sini mungkin bukan nggak boleh ya tetapi praktek yang dilakukan oleh teman-teman gitu kan teman-teman maksudnya adalah ekonom lingkungan hidup tadi ya ya mencari padanannya tadi harga pasarnya tadi ya secara umum gitu ya. Mungkin kalau di penilaian properti yang kita pelajari mirip dengan ya konsep meter per square ya per meternya berapa gitu ya. Harga atau biaya yang dikeluarkan untuk membangun suatu man-made-nya tadi. Jadi nggak sampai menghitung pakai RAB gitu ya karena kembali lagi kan keilmuannya sebenarnya berbeda. Ya, tapi kalau kalian kemarin juga kita diskusikan, saya sampaikan mau menerapkan konsep survei kuantitas untuk menghitung harga pasar daripada man-made-nya, ya itu mungkin bisa juga bukan dilarang gitu kan. Mungkin itu akan lebih akurat gitu. Nah, itu kalau untuk KTTA kan mungkin bisa gitu kan menggabungkan konsep itu antara survei kuantitas untuk menentukan harga pasar man-made pengganti fungsi apa gitu ya. Jadi mungkin biar lebih panjang analisisnya gitu kan. Jadi bukan hanya mengambil comot dari harga pasar per meter bangun tanggul sekian gitu. Mungkin nggak seperti itu. Mungkin dibikin, tapi memang datanya susah ya. Bukan susah sih, artinya nanti kita perlu ke lokasi mengidentifikasi material yang ada gitu kan di objek penggantinya gitu kan. Nah itu mungkin yang butuh 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 effort yang cukup besar juga sih. Ya tapi ini kembali ke kalian aja nanti untuk tema-tema KTTA. Kemudian yang keempat tadi menghitung nilai moneter untuk menciptakan semua fungsi atau manfaat yang bisa digantikan. Ya karena konsepnya ataupun tujuannya tadi penilaian, konsep penilaian itu kan berarti kan memonetisasi kan, memberikan nilai moneter gitu ya. Ya maka tadi apa namanya mengubah menjadi konsep moneter. Ya, jadi nanti tinggal ditambahkan aja. Nah, ini konsep ataupun tahapan replacement cost sederhana ya dalam sisi tataran konsep itu sederhana, tetapi dalam tataran praktek ya semua penilaian sumber daya alam itu sebenarnya kan yang butuh concern-nya ya di awalnya itu tadi ya mencari fungsinya apa sih sebenarnya yang bisa diberikan gitu ya. Kalau kita mau bicara total economic value gitu ya. Kemudian mencari padanannya tadi. Ya, kalau udah ketemu ya tinggal dijumlahkan aja. Nanti bisa dipraktekkan di dalam tugasnya. Ini yang replacement cost. Nah, ini tadi poin-poin penting, fungsi lingkungan yang hilang dapat digantikan dengan teknologi pengganti buatan manusia gitu kan. Kualitas dan kuantitas barang jasa pengganti sama atau mendekati kualitas. Jadi cari yang mendekati sama lah. Cari padanannya. Kan replacement dalam penelitian properti kan juga cari material yang punya equivalent modern sekarang gitu kan yang sama sebenarnya ataupun teknologinya juga yang mendekati sama. Jika ada beberapa alternatif pengganti, dipilih opsi dengan biaya paling rendah. Tadi ya, saya sampaikan di awal, nilai yang bersedia dikorbankan oleh pihak yang kehilangan manfaat nantinya. Jadi, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi kemarin udah kita diskusikan ya, replacement cost antara dua objek ini ya, yang natural reservoir gitu kan, dengan bendungan gitu. Apa sih kemarin kira-kira persamaannya yang bisa diberikan, apa sih yang bisa digantikan oleh man-made gitu kan, berupa bendungan dari apa namanya objek berupa natural reservoir ini gitu. Tetapi
kemarin juga kita sama-sama menyadari bahwa mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa digantikan, gitu kan. Kemudian mungkin juga buatan manusia ini ada efek negatifnya, gitu kan, ya terkait dengan tempat apa namanya contoh kemarin ikan salmon, gitu kan. Jadi nggak bisa serta merta itu menggantikan apa bentar, serta merta menggantikan manfaat yang bisa diberikan oleh alam, gitu ya. Jadi ikan salmon kemarin kan terhalang lah ya untuk berkembang biak di hulunya, gitu. Tapi memang di beberapa negara gitu kan sudah dipikirkan solusinya, meskipun itu juga tentu tetap menjadi hambatan ya dengan membuat apa namanya tangga-tangga gitu ya untuk ikan bisa mencapai hulunya. Oke, jadi pasti ada kelemahan gitu, kurangan ya dari buatan manusia. Jadi prinsipnya ya memang nggak bisa menggantikan sebenarnya buatan manusia. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran bahwa oh ini ada konsep replacement kok. Jadi tinggal kita habisin aja lah alam tadi, kemudian kita gantikan dengan buatan manusia. Jadi nggak seperti itu ya konsep umumnya. Nah ini kemarin udah kita diskusikan panjang lebar. Ini biar nggak terlalu lama, biar langsung bisa mengerjakan. Nah nanti baca studi kasus tadi ya di LMS ya udah saya share dengan seksama ya. Kemudian identifikasi nilai guna langsung dan nilai ekonomi tidak langsung. Jadi nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsungnya. Jadi nanti bukan hanya sebatas replacement cost ya nanti di dalamnya. Karena di situ juga ada nilai guna seperti yang nilai guna langsung ekstraktif sebenarnya. Jadi mirip seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya ya, biar agak panjang aja maksudnya. Identifikasi nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung dari Taman Nasional Danau Sentarum. Jadi itu diambil dari sebenarnya salah satu jurnal sih, kami ekstrak ya, kami singkat dari salah satu jurnal gitu ya, paper gitu terkait dengan nilai ekonomi yang ada di Danau Sentarum gitu ya. Jadi itu kondisi real hasil penelitian sebenarnya. Ya kami ekstrak, kami ambil beberapa partnya saja. Tentukan metode yang dapat digunakan untuk masing-masing nilai sumber daya alam yang ada di Taman Nasional Danau Sentarum. Jadi nanti kan kalau udah ketemu nilainya guna langsung maupun nilai guna tidak langsung, pendekatannya apa yang bisa dipakai, gitu ya. Jadi apakah pakai productivity atau pakai real market price gitu atau pakai replacement cost gitu nanti. Nah, nanti tinggal ditentukan saja. Nah, diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya. Tentukan nilai ekonomi total untuk nilai guna langsung maupun nilai guna tidak langsung untuk sumber daya alam yang terdapat di Taman Nasional Danau Sentarum. Jadi nanti nggak usah sampai ke nilai selain guna ya. Jadi nilai total economic value penjumlahan dari nilai guna aja, baik itu yang langsung maupun yang tidak langsung. Ya, jadi seperti itu. Oh, ini belum saya ganti ini. Ini karena papernya udah lama sih sebenarnya. Tentukan nilai use value Taman Nasional Danau Sentarum. Ya ini tahunnya diabaikan aja, tapi dalam konteks 1 tahun ya. Itu aja sih mungkin yang perlu diperhatikan. Ini belum saya ganti. Itu memang penelitian riset yang udah lama sih. Susun jawaban dari tiap kelompok dalam sebuah PowerPoint. Ya, jadi nanti jawabannya dibikin PowerPoint aja. Ini maksudnya nanti apa? Ya nanti minggu depan. Nanti mungkin ada satu kelompok yang saya minta untuk mencoba memaparkan lah hasil apa namanya tugasnya, hasil pengerjaan tugasnya. Ya, nah, ini tugas nanti dikumpulkan di akhir, karena kan sebentar sebenarnya di akhir apa? Di akhir kuliah kita hari ini ya, di jam 10 nanti. Nah, mahasiswa nanti masing-masing mengumpulkan tugasnya secara individu, meskipun dikerjakan secara kelompok. Itu ya, jadi dikerjakan secara kelompok, tetapi apa namanya uploadnya di LMS itu masing-masing ya. Jadi jangan satu kelompok satu gitu. Jadi semuanya mengupload ke LMS ya. Dan ini nanti meskipun dikerjakan kelompok, nanti jangan sampai ada yang nggak ikut terlibat gitu ya. Ya nanti nyesel gitu.
maksudnya kalau nggak ikut diskusi gitu ya. Jadi nanti suatu saat siapa tahu saya jadikan sebagai bahan soal lagi di UAS gitu ya. Jadi dikerjakan bareng-bareng, didiskusikan ya. Kemudian upload di LMS secara individu. Oke, mungkin itu sih agenda kita hari ini. Oh, ini ada ralat ya. Ini cuman penekanan aja biar lebih apa namanya? Biar lebih clear aja tadi materi yang ada di soalnya gitu ya. Jadi perjalanan itu udah termasuk pulang pergi gitu ya. Dan yang lain-lain. Nah, nanti kalian bisa baca. Nanti disesuaikan dengan materi yang ada di sini ya. Oke. Oke, terima kasih udah. Oke, itu mungkin yang bisa kita diskusikan nanti biar nggak terlalu lama juga kalian bisa mengerjakan soal tugasnya. Nah, sebelum mengerjakan tugas, mungkin ada yang mau didiskusikan sebelumnya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Nadifa, monggo, gimana? Satu kelompoknya berapa orang ya, Pak? Sebelumnya kan udah ada kelompok ya, Oh, kelompok yang yang, kemarin ya? jadi Iya. kelompok yang kalian nanti bikin apa namanya tugas akhir itu Oh, aja. oke, Pak. Iya. Jadi pakai itu. Sama kalau DL-nya bisa dimundurin nggak ya, Pak? Soalnya ini Ada, masih ada kelas dua kelas lagi, Pak. masih ada 2 kelas hari ini. Iya. Oke. Ya udah nanti nggak apa-apa. Maunya kapan? Maunya kapan? Tapi nanti dikerjakan ya hari ini. Maksudnya dikerjakan juga buat ngisi waktu Iya, Pak. gitu. Iya, Pak. Maunya kapan? Kalau agak malaman gitu, Pak. Boleh. Ya udah nanti saya geser ke jam 12 malam gitu ya. Oke. Makasih Oke. banyak, Pak. Oke. Tapi intinya bukan hanya sekedar mengerjakan tapi didiskusikan ya. Ya ini nanti nggak tahu loh kalau saya masukkan ke soal UAS nanti. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Siap. Sama ini minggu depan nanti ya kemarin yang saya sampaikan kuis ya. Kuisnya sederhana kok. Nanti materinya dari KLC saya share ke Mbak Nadifa atau nanti saya share di link di LMS lah ya. Nanti coba saya cek lagi. Sama materi replacement. Jadi biar agak nambah materi kan. Kalau kuis cuman replacement kan kayaknya kok dikit banget gitu ya. Jadi nanti sama materi. Sebenarnya materi di awal sih di pertemuan-pertemuan awal ngulang aja sih. Tapi nanti bisa disimak di KLC aja. KLC apa namanya video gitu ya. Nanti materinya ada yang di video itu. Ada berapa sih 3 atau 4 KLC gitu kalau nggak salah. Sebagai rangkaian PSDA 1 itu. Itu aja. Ya nanti sederhana kok kuisnya. Karena kemarin saya lupa tuh mau memberi kuis sebelum UTS gitu ya. Oke, itu clear ya. Oke ya. Jadi bisa langsung dikerjakan ya. Kemudian ini jam berapa sih? 8.09. Ini karena kita ada kewajiban 1 jam video gitu ya, 1 jam apa namanya Zoom gitu. Jadi nanti sesi Zoom-nya kita akhiri di jam 8.30 gitu ya. Jadi biar mengikuti aturan yang ada di kampus kita gitu ya. Jadi silahkan untuk mengerjakan aja nih. Mungkin saya silent aja nanti saya. Kemudian nanti setelah jam 8.30 bentar. Belum absen ya. Saya absen dulu deh. Sorry lupa. Saya absen dulu deh buat administrasinya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau sesi Zoom-nya sudah kita akhiri di jam 8.30 gitu ya, nanti bisa lewat WA Group atau mungkin lewat apa namanya PIC-nya ya, Mbak Nadifa mungkin. Oke, jadi Baik, Pak. siap. Bentar nih saya absen dulu deh. Oke, mungkin saya panggil yang masih merah ya, Mas Helmi Ridho Prayoga, ada? Hadir, Pak.
Oke, ini Nadifa ada. Mbak Salsabila kayaknya tadi ada sih. Oke, oke, lengkap ya, insya Allah. Yaudah, silakan untuk apa namanya mengerjakan tugasnya ya. Nanti 8.30 saya close apa sesi Zoom-nya. Jadi kalau ada pertanyaan sebelum jam 8.30 bisa disampaikan di sesi Zoom-nya. Oke, terima kasih. Silakan untuk mengerjakan.